Perkenalkan diri dulu, nama saya Eros Perwita, biasa dipanggil Eros. Ya, kebetulan saya founder dari The Investor ID, yang dimana kita memang platform edukasi khususnya untuk investasi saham ya. Jadi kalau kita bicara mengenai saham ini kan cari cuannya banyak cara nih. Mm-mm. Nah, kita memang fokus di investasinya, investasi jangka panjang. Seperti itu sih, Mbak Rahel. Oke, berarti kalau mungkin untuk investasi jangka panjang lebih ke value investing ya, Pak? Iya, betul Mbak Rahel. Memang kalau menurut saya strategi yang misal paling cocok untuk kita yang memang tujuannya untuk investasi jangka panjang ya dengan value investing ini ya, berbeda kalau misalkan kita bicara mengenai scalping atau swing trade gitu Mm-mm. ya, itu caranya biasanya beda lagi gitu. Iya. Dan biasa time frame-nya lebih Mm-mm. kecil juga ya. Kalau misalnya untuk trading atau Iya, scalping bahkan hitungannya beda lagi sama value investing. iya Oke. betul betul. Nah, mungkin hari ini kita bakal bahas-bahas nih soal tips-tips value investing supaya kita bisa dapetin saham multi-bagger. Tapi mungkin sebelum itu, aku mau minta share outlook IHSG dari Pak Eros sendiri dong. Menurut Pak Eros sendiri hari ini tuh gimana sih IHSG? Mungkin dalam sebulan pertama ini ya di tahun 2023. Hmm. Oke, kalau pandangan saya sendiri tentang outlook IHSG sepanjang tahun 2023 mungkin ya, kalau misalkan bicara mengenai time frame pendek dalam 1 bulan ke depan seperti apa, mungkin saya juga tidak tahu pastinya ya, masih ngawang-ngawang gitu ya. Iya. Cuman untuk sepanjang tahun 2023, saya salah satu investor yang optimis tahun ini prospeknya cerah gitu, IHSG cerah gitu. Ada beberapa pertimbangan kalau kita bicara mengenai makronya ya, di sisi makronya sebenarnya apa sih yang men-trigger di pasar keuangan. Kalau kita bicara mengenai pasar keuangan ini kan ada 3 pasar keuangan yang menjadi patokan ya atau acuan. Yang pertama pasar forex, yang kedua pasar saham, yang ketiga pasar bonds ya atau obligasi. Nah, yang men-trigger dari pasar keuangan keseluruhan ini itu adalah suku bunga gitu. Nah, Mhm. jadi suku bunga ini yang akan men-trigger market ini akan bergerak seperti apa. Nah, tahun 2022 kemarin kita lihat suku bunga ini agresif naik. Yang kita lihat suku bunga di negara mana? Tentunya di negara Amerika ya, karena mau nggak mau kita dagang ke luar negeri itu pakai USD ya, US Mhm. dollar. Nah, maka pastinya kita akan lihat suku bunga Amerika. Nah, tahun 2022 suku bunga Amerika agresif naik ya, salah satu faktornya adalah inflasi yang tinggi di sana. Mhm. Ketika suku bunga agresif naik, nah maka pasar keuangan ini jadi istilahnya jadi nggak stabil lagi nih, jadi chaos, jadi orang-orang bingung. Nah, Mhm. ketika orang-orang bingung ya mereka akan keluar dari instrumen yang beresiko tinggi, termasuk ya bonds maupun juga saham ya. Mhm. Apalagi kalau kita lihat pasar forex ya, USD terhadap rupiah, kita lihat kemarin dolarnya naik ya, naik cukup signifikan ya, hampir ke 16.000 tahun kemarin. Nah, itu yang istilahnya men-trigger kenapa pasar keuangan secara keseluruhan di tahun 2022 kemarin itu tidak baik-baik saja ya, Mhm. karena agresif suku bunga yang naik gitu, suku bunga yang naik secara agresif. Nah, tahun 2023 ini menurut saya suku bunga akan cukup stabil gitu. Mhm. Walaupun memang masih akan naik, tapi paling tidak naiknya tidak seagresif tahun 2022 kemarin. Mhm. Jadi kalau tahun 2022 kemarin itu suku bunga Amerika agresif karena inflasi yang tinggi, nah kita lihat sampai akhir tahun 2022 inflasi Amerika udah turun nih, Mhm. udah turun dari level tertingginya 9,1% sampai ke 6,5% ya, sedangkan suku bunga Amerika dari 0% ke 4,5%. Jadi masih ada gap nih. Nah, kalau masih ada gap seperti ini, prediksinya kemungkinan suku bunga masih naik lagi. Cuman sekali lagi tidak agresif lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan market? Nah, market ini apakah menginginkan suku bunga yang rendah atau seperti apa? Nah, sebenarnya bukan suku bunga rendah yang diinginkan market, tapi suku bunga yang stabil. Mhm. Sepanjang suku bunga ini stabil, market akan bergairah. Ya. Jadi maksudnya stabil ini walaupun misalkan kalau naik, ya naiknya jangan kenceng-kenceng lah ya, Mhm. misalkan naik 0,25% saja gitu, itu cukup, itu sudah cukup untuk membuat market ini bergairah gitu. Sisi makro seperti itu, kemudian di sisi mikronya alias di sisi market kita sendiri ya, IHSG kalau menurut saya sekarang sudah enteng untuk naik nih.
Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di tahun 2022 kemarin ya, atau 2 tahun ke belakang deh, tahun 2021 kita melihat sektor-sektor digital, termasuk bank digital, itu kan naik signifikan loh. Bahkan Iya. kenaikannya bisa dibilang tidak wajar gitu ya, alias banyak orang mengatakan saat itu bubble digital. Akhirnya tahun 2022 meletus nih. Iya. Ya, kita lihat indeks sektor teknologi turun sampai 40-an%. Ya, berarti kan Iya. meletus nih di tahun 2022. Gantian yang tahun 2022 kemarin yang manggung adalah sektor teknologi. Sektor energi yang dimana ini didominasi oleh saham-saham batubara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di tahun 2023 ini sektor batubara akan meletus kan gitu kan? Kalau tahun 2022 kemarin sektor energi naik 100%, apakah tahun 2023 ini indeks sektor energi apakah akan meletus juga seperti sektor digital tahun kemarin? Pandangan saya tidak akan meletus. Koreksi mungkin iya, tapi tidak akan meletus. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sektor energi sendiri saat ini ya tetap masih dipakai gitu ya, dalam artian harga batu bara masih tinggi ya, sekarang masih di level di atas 300-an. Apakah nanti akan turun sampai di level di bawah $200 ya untuk harga acuan batu baranya? Kalau menurut saya sih tidak ya. Koreksi ya, tapi kalau sampai jatuh, benar-benar jatuh di bawah 200, kemungkinan sih tidak itu. Jadi secara kalau kita anggap IHSG ini sebuah tubuh manusia gitu ya. Nah, sekarang lemak-lemaknya udah hilang nih gitu. Lemak-lemaknya udah hilang, udah enteng nih untuk naik. Iya, jadi udah bagus. Jadi itu pandangan saya mengenai outlook IHSG di tahun 2023. Di sisi makro sudah stabil suku bunganya, di sisi IHSG sendiri marketnya udah price in nih ibaratnya seperti itu. Tinggal istilahnya tunggu sentimen positif aja sih, seharusnya bisa naik. Ya, betul. Kira-kira itu Mbak Rahel. Baru awal tahun aja juga sentimennya udah cukup positif ya untuk IHSG ini. Jadi mungkin buat yang nonton, kalian juga semoga makin semangat gitu untuk investasinya, untuk tradingnya, dan supaya bisa dapetin cuan lebih banyak lagi di tahun 2023. Nah, mungkin kan tadi udah sempat dibahas juga nih ya Pak, soal IDX Tekno. Tadi kan udah dibilang tahun 2022 tuh bubble-nya udah meletus gitu ya, udah bubble burst untuk sektor teknologinya. Makanya kemarin tahun 2022 tuh emang kurang menarik ya bisa dibilang sektor teknologi, karena ya turunnya juga gila-gilaan gitu, sampai 40%. Dan menurut Pak Eros sendiri gimana sih tahun 2023 ini? Apakah bakalan menarik lagi nih? Karena harganya kan udah murah banget tuh. Apa bakal menarik lagi atau mungkin belum waktunya? Ya, untuk sektor teknologi memang di awal tahun ini jadi perhatian gitu ya, karena ternyata di awal tahun 2023 ini khususnya 3 minggu pertama kita ngelihat yang naik sektor teknologi nih gitu ya. Indeks sektoralnya juga naik. Saya lihat ini barusan untuk IDX teknologi sendiri itu yang menjadi leading IHSG sampai saat ini ya, naik 7%. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu penyumbang terbesarnya ya GoTo yang naik kurang lebih 30-an% di awal tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana nih, apakah nanti akan terus melanjutkan kenaikannya atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, pandangan saya untuk sektor teknologi ini masih berat menurut saya. Jadi kenaikan di awal tahun ini pandangan saya hanyalah rebound saja. Rebound setelah jatuh dari level tertingginya di tahun kemarin, udah jatuh ya, biasanya setelah jatuh ya dia pasti akan rebound dulu ya. Kenapa? Karena kita balik lagi cerita kenapa tahun 2021 ini IDX Tekno ya, saham-saham teknologi termasuk saham bank digital. Jadi kalau saham bank ini kan masuknya di indeks finansial ya, cuman kan kita lihat sebenarnya mereka kan masuk ke bank digital nih ya. Jadi sebenarnya ada sangkut pautnya dengan digital itu kan. Nah, kenapa tahun 2021 saham-saham digital ini naik signifikan? Karena saat itu eranya suku bunga murah, yang dimana kita dulu sering dengar istilah bakar uang gitu ya, para startup pada bakar uang, kemudian termasuk juga saham bank-bank kecil ini yang tiba-tiba menjadi bank digital, ini kan juga cukup membakar uang juga gitu kan. Dan tahun 2021 kenapa orang-orang rela membakar uang? Karena itu tadi, suku bunga murah, suku bunga 0%, era cheap money, yang mereka katakanlah kalau orang-orang yang punya duit ini naruh di bank,
ya dia nggak dapat apa-apa nih. Iya. Mau beli bonds pun yieldnya juga kecil, karena bonds ini kan mengikuti suku bunga. Nah, akhirnya kemana mereka harus lari? Ya mau nggak mau ke saham. Saham apa yang dicari gitu? Nah, saham yang waktu itu menjadi solusi untuk pandemi ya, solusi ketika orang-orang harus work from home, alias sektor digital. Nah, makanya sektor digital saat itu naiknya gila-gilaan itu. Bahkan kalau dulu ya di channel YouTube kami, channel di Investor itu kita bahas nih, ada bank yang dimana dia ini bahkan belum punya produknya nih, ya produknya aja belum jadi, tapi ada embel-embel digital, dia tetap naik gitu. Nah, cuman sekarang juga udah turun juga gitu. Nah, itu cerita kenapa saham-saham digital tahun 2021 itu naik signifikan. Nah, cuman di tahun 2023 ini sudah bukan eranya lagi cheap money ya, alias suku bunga sudah mulai naik lagi. Para investor pun ya dia nggak mau rugi lagi gitu kan. Mereka sudah mulai menuntut untuk para startup ini dia harus untung nih. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat fenomena belakangan kemarin ya, ada startup yang PHK massal dan sebagainya. Nah, ini salah satunya karena memang para investor sudah menuntut untuk ya startup ini harus memberikan keuntungan. Itu harus balik modal. Nah, itulah yang terjadi cerita di sektor digital ini. Dan menurut saya tahun 2023 ini ya masih berat gitu ya, masih berat untuk sektor digital ini. Balik lagi ke sektor konvensional kalau menurut saya ya, ketika orang-orang sudah tidak work from home lagi, dia sudah mulai berkegiatan di luar, ya sekarang balik lagi nih ke era konvensional lagi menurut saya. Oke deh. Nah, kalau gitu, karena kita udah bahas secara luasnya nih, udah bahas soal IDX Techno, udah bahas soal ISG juga, mungkin kita bakal masuk ke topik utama kita ya. Kita bakal bahas soal value investing. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, mungkin boleh dijelasin dulu dong, Pak, value investing itu sebenarnya apa sih? Nah, value investing ini sebenarnya konsep yang menjaga istilahnya apa ya, rasionalitas kita dalam membeli saham. Jadi ibaratnya seperti ini. Value investing ini ada teori yang namanya teori value dan teori price. Nah, value itu apa sih? Value adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ya, price kan sesuatu yang kita bayar ya. Kalau Warren Buffett mengatakan value is what you get, price is what you pay gitu kan. Kita membayar berapa untuk mendapatkan value tersebut. Nah, konsep ini menurut saya yang paling masuk akal ketika kita ingin investasi jangka panjang. Karena kan jangan sampai kita membeli perusahaan itu di atas value-nya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita melihat perusahaan A, value-nya 1.000 nih. Nah, berarti kalau di market ini value-nya sekarang, kalau di market ini harganya sekarang ada di kisaran level 400 sampai 500, ya berarti posisinya saat ini under value kan gitu. Kita tinggal beli, ya sudah kita simpan saja nih. Kita simpan saja sampai nanti harga sahamnya menyentuh value-nya atau di atas value-nya, di situ baru kita jual. Dan jangan sampai kebalikan, kita beli saham yang harganya itu sudah di atas value-nya. Nah, ini berarti kan nggak masuk akal itu. Mungkin kalau boleh saya contohkan pakai saham tertentu, boleh ya Mbak Rahel ya? Misalnya, oke. Jadi di tahun 2021 kemarin kan kita ngelihat di salah satu saham yang waktu itu menjadi primadona ya, yaitu saham Arto ya, saham Bank Jago. Itu kita sempat juga bahas di channel YouTube kami ya, channel di Investor. Nah, waktu itu market cap-nya besar sekali gitu untuk bank yang sudah lama tertidur hanya gara-gara dari anak perusahaannya Gojek waktu itu ya, dia masuk ke Arto, membuat harga sahamnya langsung naiknya gila-gilaan gitu kan. Naiknya gila-gilaan itu sampai level tertinggi 18.000 gitu. Nah, padahal kalau kita nilai, kita kita bandingkan antara harga dengan value, itu sebenarnya sudah nggak masuk akal. Jadi kalau kita bicara waktu itu market cap-nya itu sempat kalau nggak salah di atas 200 triliun, jadi sudah mengalahkan market cap-nya Bank BNI gitu ya, bank yang sudah berdiri sejak 46 itu langsung disalip dengan Bank Jago. Padahal kalau kita lihat secara neracanya waktu itu ya dari sisi aset maupun dari sisi kreditnya sendiri juga masih kecil dibandingkan market cap-nya ya. Jadi kalau misalkan posisi sekarang saja deh ya, posisi sekarang walaupun sudah jatuh dari
harga 18.000 ke level 3 ribuan, sekarang market cap-nya kan masih sekitar 50-an triliun. Iya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita punya duit 50 triliun, kira-kira kita mau nggak sih beli perusahaan yang dimana asetnya itu masih di kisaran 15 triliun. Kemudian sisi pendanaannya ya atau kreditnya masih di kisaran 8 triliun. Labanya masih 44 miliar gitu. Sedangkan kita harus bayar 50 triliun untuk mendapatkan perusahaan tersebut. Nah di situ sebenarnya kita lihat seperti itu kan berarti nggak masuk akal nih, gitu. Nggak masuk akal mahalnya gitu. Nah maka kita istilahnya cari saham-saham yang lebih masuk akal lagi. Dan saya di sini bukan bermaksud untuk istilahnya ini ya, bukan masalah Bang Jagonya yang jelek, bukan. Bang Jagonya itu bagus sekali ya, dia sangat inovatif sekali. Cuman kadang memang marketnya ini yang nggak rasional gitu. Jadi marketnya ini yang kadang-kadang bergeraknya ini nggak rasional, yang membuat tidak masuk akal untuk kita masuk gitu sih. Nah itu sekilas tentang value investing. Jadi kita memperhatikan value, kemudian ketika kita membeli saham tersebut masuk akal nggak sih dengan harga yang ditawarkan market seperti itu, kita mendapatkan value yang akan kita dapatkan seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara mengenai value investing ini tidak akan match kalau kita durasi waktu kita atau time horizon kita pendek gitu. Misalkan cuma 1 bulan, 2 bulan itu nggak match. Kenapa? Ya betul. Kenapa? Karena bicara tadi mengenai value perusahaan, value ini kan nilai yang istilahnya yang didapatkan oleh perusahaan ya, yang ada dalam perusahaan, yang dimana ini butuh waktu panjang. Iya. Ya, jadi value ini kan kita ngelihat sisi fundamental perusahaan ya, berapa labanya, berapa hutangnya dan sebagainya. Nah, perusahaan untuk menghasilkan laba ini kan butuh waktu panjang nih. Iya. Itu kan dari beli bahan baku, kemudian produksi, kemudian dia harus dijual, baru dapat laba. Nah, ini kan butuh waktu panjang. Sedangkan di market sendiri harga ini bergerak cepat gitu. Iya. Hari ini 1.000, besok udah 1.100, bulan depan tiba-tiba 700. Nah ini kan nggak match. Nah makanya ketika kita bicara mengenai value investing, maka kita harus punya time horizon-nya yang panjang gitu. Jadi nggak bisa dalam durasi pendek sebulan 2 bulan, itu nggak bisa. Kira-kira itu sih Mbak Rahel gambaran umum ya tentang value investing sendiri.